Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di konten Weekly Monologue. Konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu, mulai dari tanggal 25 November 2023. Hari Sabtu, saya makan siang, lunch bersama dengan Miss Sae, Mbak Sae. Mbak Sae Ishiyama namanya. Itu orang Jepang. Dan dia adalah seorang coach, pelatih untuk artistic swimming, synchronized swimming kalau dulu namanya begitu. Sekarang artistic swimming, kalau nggak salah, renang indah ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia adalah salah satu coach di tim Jakarta, tim DKI Jakarta, untuk mengajar teknik-tekniknya untuk renang indah. Sebenarnya bukan sebenarnya sih, si saya itu adalah awalnya tahun 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah, dia pertama kali datang ke Indonesia. Itu dalam program pemerintah Jepang mengirim saya ke Indonesia untuk meningkatkan level renang indah. Sebenarnya bukan hanya saya saja, tapi ada beberapa orang yang di berbagai macam bidang yang dikirim dari Jepang sebagai coach untuk meningkatkan level di Indonesia. Dan program itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tapi kebetulan si saya itu terpilih sebagai coach renang indah yang dikirim ke Indonesia. Dan kalau nggak salah waktu itu kontraknya cuma 1 tahun. Bukan kontrak ya, programnya cuma 1 tahun. Jadi habis 1 tahun, 1 tahun atau 2 tahun ya? Lupa, 1 atau 2 tahun. Nah habis itu mereka harus langsung pulang ke Jepang. Selesai tugas. Saya juga sama. Jadi tahun 2018 datang ke sini dan langsung menjadi coach DKI Jakarta dan mengajar dengan program itu. Setelah itu dia sudah habis masa program dan harus balik ke Jepang. Tapi gara-gara hasil di pertandingan di Renang Indah DKI Jakarta bagus. Dan memang meningkat banget kemampuan pemain renang indah. Atlet renang indah. Dan coach-coach yang orang Indonesia di DKI Jakarta juga sangat suka cara ngajar dari saya. Akhirnya dia putus kontrak sama pemerintah Jepang, yang program pemerintah Jepang itu. Dia udah selesai, habis itu langsung kontrak sama DKI Jakarta. Di luar program dari pemerintah Jepang. Dan sampai sekarang dia masih di Indonesia dan mengajar teman-teman renang indah. Dan kemarin aku makan sama saya, sebenarnya ya sekitar 3 bulan sekali sih aku makan sama dia dan catch up dan sharing the story tentang dia lagi ngapain, dia lagi merasa masalah apa di situ atau tantangannya apa aja. Kita sharing dan aku tentu saja ceritain tentang kegiatan-kegiatanku di Indonesia juga gitu. Jadi tapi yang jelas dia punya target yang sangat konkret dan khusus untuk meningkatkan kemampuan DKI Jakarta maupun meningkatkan atlet-atlet renang indah di seluruh Indonesia. Itu adalah visi misi dia, dan dia kan punya connection untuk asosiasi renang indah di Jepang juga, karena dia sendiri juga pernah menjadi calon atlet olimpiade waktu dia masih muda. Sampai sekarang masih muda sih, dia masih kepala 20 berapa gitu usianya. Tapi pokoknya waktu dia masih atlet renang indah, dia pernah menjadi calon olimpiade. Jadi ada connection, ada linknya ke asosiasi Jepang juga. Makanya beberapa renang indah dari DKI Jakarta atau Indonesia itu dikirim ke Jepang untuk belajar sesuatu di sana gitu. Bisa bikin program yang kayak gitu juga.
sangat menarik dan seru, dan kalau aku bisa bantu dia, aku mau bantu. Tapi selama ini aku belum menemukan gimana caranya aku dukung dia. Tapi pokoknya aku selalu dukung full untuk tim DKI Jakarta dari Renang Indah dan juga Indonesia, timnas Indonesia juga gitu. Dan setelah itu, setelah makan bersama saya, aku pindah ke lapangan Ardiron Pancoran untuk main bola. Main bolanya lawannya adalah tim dari tim sepak bola alumni Saint Aloysius dari Bandung. Jadi mereka tim sepak bola datang dari Bandung hanya khusus untuk main sama kita, Jakarta Japang Club. Dan sebenarnya tim ini ada Augie Fantinus seharusnya, tapi dia kebetulan ada job di luar kota, jadi dia nggak bisa ikut. Akhirnya ya kami Jakarta Japan Club itu lawan tim sepak bola alumni Saint Aloysius ya. Dan kita menikmati main bola, silaturahmi main bola. Kita menang 6-2 kalau nggak salah di Pancoran 2, lapangan 2. Seru sih, seru. Jadi kita sama-sama menikmati sepak bola. Walaupun babak keempat, ada 4 babak, 25 menit 4 kali, dan babak keempat itu sempat hujan lumayan gede. Tapi kita sama-sama menikmati main sepak bola, sangat senang. Sayang sekali Augie nggak bisa ikut, jadi next time mungkin Augie harus ikut gitu. Atau kami Jakarta Japang Club yang ke Bandung dan kita main di sana. Oke, dan hari Minggu aku ikut tanggal 26 ya, tanggal 26 November, hari Minggu aku ikut ke acara Joyland. Joyland adalah sebuah musik festival yang diadakan di lapangan baseball Senayan GBK. Dan Joyland sendiri mungkin ini kedua kali apa ketiga kali ya, kalau nggak salah ya. Dan kali ini akhirnya Mocha tampil di Joyland. Nah, itu ada di dalam artikel koran apa ya? Artikel Kompas kalau nggak salah, media apa lupa. Cuma finally Mocha tampil di Joyland. Gitu. Joyland adalah sebuah acara musik yang family dan children friendly kalau nggak salah. Jadi di situ ada namanya White Peacock. Area White Peacock di dalam Joyland itu ada area White Peacock. Di situ ada banyak workshop atau ada banyak mainan-mainan untuk anak-anak juga. Jadi family, keluarga, anak juga bisa menikmati acaranya di situ. Dan kali ini Mocha menciptakan lagu untuk White Peacock dan juga Joyland. Jadi khusus buat Joyland. Jadi mereka bikin theme songnya dan mereka bawain di Joyland juga langsung. Just wanna go for a walk. Enjoy your time in this joyful land. Do puppet making or maybe training. Sing fortune telling or maybe go dancing. Make paintings with colors of spring. Let's sing. La 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 la. Nah, ini acara Joyland adalah acara musik festival ya. Dan 1 minggu yang lalu, aku udah ceritakan tentang Jakarta Japan Matsuri, Japan Matsuri, yang diadakan di G-Expo. Itu juga bukan festival musik, tapi festival Jepang. Tapi ya kan sama-sama festival ya, dan ada tiket masuk, ada HTM, harga tiket masuk gitu juga. Dan tentu saja Joyland itu jauh lebih mahal daripada JJM. JJM kan cuma 120.000 kalau nggak salah satu hari. Atau kalau Early Bird itu kan 90.000 ya. Kalau Joyland kan 600.000, 700.000 kan satu hari. Dan selama 3 hari ada Joyland. Dan apa ya? Menurutku ya Joyland itu konsepnya bagus banget sih. Dan dekorasinya atau
susunan-susunan areanya dan bus-busnya juga bagus banget menurutku. Ada konsepnya dan ada desainnya di situ. Desainnya juga sangat niat. Gitu. Dan konsepnya adalah family dan anak friendly ya, family and children friendly. Jadi overall di venue Joyland tuh nggak boleh rokok, nggak boleh minum alkohol. Nah itulah pertama. Yang beda banget sama acara-acara musik lainnya. Karena acara-acara musik lain, festival-festival musik lainnya kan pasti jual alkohol. Nah, karena alkohol itu bisa untung banyak. kalau jual ya. Atau ya kadang-kadang menjadi sponsor juga. Tapi ya akhir-akhir ini pemerintah melarang untuk rokok atau alkohol tuh nggak boleh menjadi sponsor untuk acara musik kan kalau nggak salah. Jadi ya makin kesini makin sedikit. Tapi biasanya adalah alkohol karena ya banyak yang menikmati alkohol sambil dengerin musik. Tapi untuk Joyland ini nggak boleh minum atau rokok di venue. Tapi pasti ada yang mau minum atau ada yang mau rokok. Ada area khusus buat rokok dan minuman alkohol. Jadi orang-orang pada bisa menikmati alkohol dan juga rokok di situ, tapi nggak boleh keluar dari area itu. Kalau sekali keluar dari area itu, nggak boleh rokok, nggak boleh minum alkohol. Itu sih sangat sehat ya. Memang family friendly dan juga children friendly jadinya. Bagus banget, banyak yang menikmati suasananya, suasana damainya. Karena sedikit atau banyak, pasti kalau setiap acara musik itu setiap kali pasti ada yang mabuk berat dan ada sedikit masalah lah, sedikit kadang-kadang masalahnya kecil atau besar nggak peduli ya, tapi pokoknya ada masalah gitu kan gara-gara alkohol gitu. Kalau untuk Joyland ini nggak bakal terjadi karena itu semua di dalam area alkohol gitu. Ya itu bagus banget sih menurutku, dan juga konsepnya juga bagus, desainnya juga bagus sekali, sangat fashionable, stylish. Dan satu lagi konsepnya menurutku bagus banget adalah main stage-nya ada dua. Main stage ada dua di tempat yang sama. Seberangan. Satu. Main stage 1 dan main stage 2. Nah, ini dua-duanya ada tuh. Jadi, di satu panggung, ini panggung A, main stage A, itu ada artis yang main. Sambil artis yang main, stage B itu udah masuk tahap persiapan untuk next performer, band berikutnya. Biasanya festival musik kan main stage-nya cuma satu, ya. Jadi sebuah band tuh main, abis main pergantian band, persiapan, nunggu, terus main. Di sini nunggunya lumayan lama, biasanya 30 menit ada kali ya. Jadi ya orang-orang pada nunggu dengan tanpa aktivitas apa-apa di situ itu biasanya. Ya ada sih kadang-kadang MC ada terus bagi-bagi voucher atau bagi-bagi hadiah kepada penonton. Tapi itu pun ya sebenarnya bosen juga kan. Nah kalau Joyland ini itu hampir nggak ada waktu untuk menunggu persiapan. Hampir nggak ada. Karena satu band main, yang stage satu lagi yang main stage B itu udah mulai persiapan. Dan setelah habis A-nya selesai, langsung, mungkin dalam 5 menit langsung mulai band berikutnya di stage B. Jadi penonton itu nonton A dulu, lalu setelah selesai, tinggal geser aja ke samping. Ini karena itu stage yang sama dan sangat dekat, bukan dekat sih, udah seberangan gitu, benar-benar seberangan. Jadi orang-orang pada tinggal geser aja ke stage B. Sama, setelah stage B, geser aja ke stage A. Gitu. Kenapa ini bagus? Satu, penonton nggak perlu nunggu. Itu satu. Yang kedua adalah, penonton yang nonton band A, otomatis setelah selesai, kalau B-nya langsung mulai ada musik, ada sound di situ, otomatis mereka perhatiannya ke situ juga. Jadi semua, rata-rata penonton itu geser nih. Jadi jarang ada yang melawan arah.
Ngerti nggak? Jadi orang-orang pada geser ke situ. Jadi ya udahlah. Sebenarnya band ini nggak begitu berminat. Cuma yang band yang main di stage A tadi benar-benar fans. Tapi kalau untuk B ya tahu namanya, tapi nggak pernah dengar musiknya. Ya nggak begitu berminat. Tapi semua orang digeser ke situ. Ya udah, geser aja dulu. 1 lagu 2 lagu pasti dengar. Ada yang merasa itu bagus, tetap stay di situ. Kalau ada yang ya udah bukan selera, itu setelah geser ya baru keluar. Tapi setidaknya orang-orang yang datang untuk band A itu ada kesempatan untuk dengarnya band B juga di situ. Nah, itu jarang terjadi di musik festival yang pada umumnya yang ada waktu untuk menunggu untuk persiapan. Karena setelah nonton band A, nah habis itu untuk persiapan butuh 20 menit, 25 menit, ya pasti orang-orangnya pada pindah ke stage lain. Tapi kalau untuk ini main stage-nya ada 2, karena ada 2 itu sangat-sangat bagus yang saling dapat fans baru di situ. Ya, menurutku itu bagus banget sih konsepnya. Dan kita nggak perlu nunggu, itu juga bagus banget. Jadi otomatis karena seminggu yang lalu aku udah tampil di Jakjapa Matsuri, aku ya terpaksa bandingkan acara Joyland dan juga Jakarta Japa Matsuri. Dan menurutku panitia dari Jakjapa Matsuri, terutama orang Jepang yang bikin Jakjapa Matsuri, harus nonton acara seperti Joyland. Yang benar-benar acara yang komersial dan panitianya dengan penuh semangat untuk menghibur orang yang datang. Tapi untuk Jakjapa Matsuri itu memang ada niatnya untuk menghibur orang di situ. Cuma menurutku kurang pengalaman datang ke acara-acara musik festival seperti itu di Indonesia, terutama panitia orang Jepang. Harus belajar sih, jujur aja harus belajar dari acara-acara yang bagus kayak Joyland menurutku. Karena Jakjapa Matsuri juga seharusnya family friendly, children friendly kan. Karena banyak yang keluarga yang datang ke Jakjapa Matsuri. Memang Jakjapa Matsuri itu nggak jual alkohol sama sekali sih. Jadi nggak ada yang mabuk. Yes, emang. Cuma jarang ada tempat atau jarang ada area yang anak kecil bisa main. Nah kayak gitu-gitu juga treatment untuk pengunjung juga harus mikir lagi sih. Dan harus ngalamin sendiri festival Indonesia yang masa kini sekarang itu kayak gimana. Kurang pengalaman sih menurutku ya. Anyway, aku sangat menikmati Joyland. Sangat menikmati Joyland. Dan terima kasih atas undangannya dari Mocha. ID-nya dari Mocha. Iya, dan Mocha juga bagus banget. Padahal jam 3.45 mulai live-nya. Itu kan masih panas banget ya di lapangan baseball. Bayangin nggak ada atap sama sekali, itu mataharinya langsung panas banget, tapi banyak yang nonton. Menurutku itu hebat sih. 3.30 siapa yang mau datang hari Minggu masih mau santai-santai di rumah, ya udahlah jam 4 jam 5 baru berangkat ke Joyland gitu. Karena yang band paling terakhir yang headliner itu tampilnya baru jam 11 malam. Jadi orang-orang pada harus nunggu dari jam 3 sampai jam 11 ya bayangin. Tapi banyak yang gitu, dari datang untuk Mocha dan juga nonton sampai selesai gitu. Ya hebat sih Mocha memang. Oke, dan tanggal 27 November aku ngapain ya? Tanggal 27 November tuh setiap hari Senin tuh ada team meeting Hiroaki Kato. Jadi aku meeting sama 2 manajerku, Adi dan Aras, lewat online untuk ngomongin hal-hal proyek yang kita jalanin atau jadwal seminggu 2 minggu depannya. Dan oh iya, aku main bola hari Senin. Aku main bola di Senayan. Kenapa aku main bola di Senayan hari Senin? Karena
temanku yang dulu pernah main di Jakarta, di Jakarta Japan Club, namanya Kenta Chiba. Kenta Chiba. Dia itu masih muda, usianya 26 atau 27 tahun. Dia itu pernah main di Jakarta, di Jakarta Japan Club, tapi sekarang dia sudah pindah ke Mongolia dan dia sudah menjadi pemain profesional di Liga Mongolia. Dan aku memang dukung full dia. Dan Mongolia kan sekarang musim dingin ya, musim dinginnya dingin banget Mongolia. Jadi sampai nggak bisa main sepak bola sama sekali. Jadi udah selesai musim pertama di Mongolia, dia sempat balik ke Jepan dan dia liburan ke Indonesia kemarin dan datang ke Indonesia. Dan aku main bola bersama Kenta Chiba di situ. Jadi aku demi Kenta Chiba aku datang ke lapangan terus main bola bareng gitu. Semoga sukses ya. Aku selalu berdoa yang terbaik untuk Kenta Chiba. Semoga sukses di Liga Mongolia dan dia lagi cari tim di Jepang maupun di Indonesia. Atau dia pernah bilang ada kemungkinan ke Malaysia atau Singapura atau Filipina juga. Jadi dia tuh benar-benar suka Asia Tenggara, terutama dia suka banget Indonesia. Jadi salah satu impian dia adalah pengen main di Indonesia suatu hari. Tapi ya kalau nggak ada tawaran yang menarik, ya dia mungkin kemungkinan besar stay di Mongolia. Ya tapi dia lagi cari-cari timnya dan semoga lancar pencarian timnya. Kalau seandainya ada orang yang lagi nonton video ini dan butuh pemain gelandang defensive midfielder yang larinya tidak ada habisnya, Kenta Chiba itu sangat siap untuk membantu tim kamu. Jadi silakan hubungi Kenta Chiba langsung lewat DM Instagram mungkin ya. Oke, dan tanggal 28 November hari Selasa, aku dan Genki dan juga istriku Arina pergi ke Sushiro. Kalian tahu Sushiro nggak ya? Restoran sushi Jepang yang baru buka di Pondok Indah Mall. Sushiro adalah salah satu restoran sushi di Jepang terfavorit atau terbanyak kalau nggak salah. Jadi Sushiro itu sistemnya adalah restoran sushi, tapi sushinya berputar. Kalian tahu kan, itu istilahnya namanya kaiten sushi. Formatnya, sistemnya kaiten sushi. Nah, Sushiro itu kalau nggak salah paling banyak di Jepang cabangnya. Dan memang aku juga suka Sushiro sih. Dan ini gerai pertama yang buka di Indonesia di Pondok Indah Mall. Jadi aku ajak Genki dan Arina untuk pergi ke sana. Aku coba makan sushi di Sushiro, ternyata enak. Karena image kami orang Jepang untuk Sushiro adalah memang sushinya enak, tapi lebih image-nya adalah murah dan berkualitas. Setelah masuk ke Indonesia, kita agak-agak curiga dengan kualitasnya. Harganya memang ya mungkin sushi berputar dan jadi ya segitulah kita bisa bayangin harganya berapa. Dan sistem Sushiro di Indonesia adalah ada beberapa jenis piring dan itu tergantung harganya dan warnanya. Jadi kita kalau lihat warna langsung bisa tahu harganya berapa. Ada 5 jenis kalau nggak salah. Yang piring yang paling murah adalah 190 yen. Yang paling mahal itu berapa ya? 500 atau 600 yen, berarti 50.000 atau 60.000 ya? Lebih ya, 88.000 ada kali ya. Lupa. Pokoknya ada 5 jenis saja harganya. Dan luar di atas ekspektasi, Sushiro enak banget. Aku rekomen banget ke kalian. Kalau mau makan sushi, silahkan ke Sushiro dulu, coba. Karena harga juga, ya sekarang masih promo, jadi harganya terjangkau. Bukan terjangkau sih, tapi nggak murah-murah amat. Tapi kalau lihat dari kualitas, harganya worth it gitu. Apalagi
lagi sale otoro. Otoro adalah berry dari tuna yang bagian yang paling mahal. Itu lagi promo. Satu sushi 190 yen, berarti 19.000 doang bisa makan otoro. Kalau mau makan otoro di restoran sushi yang lain atau restoran sushi di Jepang itu mahal banget. Tapi kali ini masih promo, mungkin masih promo sih kalau nggak salah. Itu si otoro itu hanya 19.000. Itu kalian harus coba, mesti coba. Kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta, dekat dari Pondok Indah Mall, silakan coba ke Sushiro ya. Dan habis Sushiro, aku mampir ke toko kacamata, namanya Parimiki juga. Dan aku punya satu kacamata dari Parimiki, jadi aku minta bersihin kacamata itu dan sedikit setting ulang supaya lebih pas untuk kacamatanya. Dan desain-desainnya banyak yang kece, banyak yang keren. Itu merek dari Jepang, Paris. Nulisnya Paris Miki, tapi bacanya Pari Miki. Ada di Pondok Indah Mall 3, PIM 3. Jadi teman-teman yang cari kacamata, silakan mengunjungi Pari Miki Indonesia. Tanggal 29 itu ada online rehearsal untuk acara tanggal 3. Nanti bakal ada acara di tanggal 3, jadi aku rehearsal dulu online di rumah, di studio. Dan habis itu main futsal malamnya. Main bola mulu. Main futsal. Setelah sekian lama akhirnya aku bisa main futsal lagi di situ. Dan ya semua selesai dengan lancar. Tanggal 30 November 2023 ada studio band rehearsal untuk tanggal 3, acara tanggal 3. Jadi kali ini aku main dengan full band. Jadi full band membernya adalah ada violin Dika Casmala, piano Yonatan Gojali, Nathan, dan untuk drums ada Billy, dan untuk gitar ada Joe, dan untuk bass ada Bona. Jadi 5 orang plus aku, jadi berenam kita bandnya. Jadi kita latihan dulu lagu-lagu yang kita bakal main di tanggal 3 di practice room studio yang ada di Jalan Dr. Satorio ya. Kita sering latihan di situ, studionya bagus banget. Jadi kalau ada kalian yang main musik dan cari studio, silakan di practice room studio, sangat recommended sekali. Dan habis latihan band, ngapain ya? Habis latihan band, ya balik ke rumah ya. Iya. Oke, dan tanggal 1 Januari hari Jumat. Ini hari yang sangat panjang. Karena aku bangun jam 4 pagi. Jam 4 subuh. Untuk tampil di sebuah program radio di Jepang. Jadi ceritanya, program radio di Jepang ini itu mulai dari jam 6. Dan corner yang aku tampil lewat online, yang lewat telepon, karena radio yang ada gambar. Jadi aku aku diundang ke acara itu sebagai reporter adalah jam 6.40 waktu Jepang. Berarti jam 4.40 waktu Indonesia Barat aku harus standby di sini. Dan sebelumnya jam 4.15 ada cek koneksi internet. Dan habis itu kita cek rehearsal nggak ada sih, cuma cek koneksi aja. Habis itu jam 4.40 aku tampil di radio Jepang namanya J-Wave, 81.3 J-Wave. Dan kali ini aku report tentang Indonesia. Temanya adalah apa ya? Kemarin temanya lupa lagi. Oh ya,
Temanya adalah subtitle untuk drama, anime, film di Indonesia. Itu kayak gimana? Banyak yang pakai subtitle atau dubbing. Jadi aku jelaskan keadaan di Indonesia itu kayak gimana. Jadi kalau untuk kita nonton di bioskop banyak yang subtitle ya. Tapi kalau untuk TV ada juga yang dubbing. Dan terutama acara-acara Jepang yang di zaman dulu, zaman apa? yang lama itu kayak mungkin khususnya yang Takeshi Castle misalnya. Takeshi Castle kan dubbing semua kan, bukan subtitle. Nah kayak gitu tuh dubbing. Dragon Ball juga dubbing kan, Captain Tsubasa juga dubbing kan. Jadi anime-anime yang masa-masa lalu itu sebagian besar dubbing gitu masih. Tapi kalau makin kesini karena ada OTT service dan kayak gitu-gitu tuh semuanya pakai subtitle ya sekarang ya. Jadi banyak yang pakai subtitle, aku bilang begitu di radio Jepang. Nah itu jam 4.40. Terus habis itu langsung aku nulis blog dalam bahasa Jepang dan berangkat ke Plaza Indonesia untuk ketemu temanku. Namanya Shiori. Nah, Shiori ini adalah junior di kampusku. Tokyo University of Foreign Studies, dan dia ambil bahasa Indonesia juga untuk S1. Jadi, beda berapa tahun ya? Sebenarnya beda jauh sih. Junior yang beda jauh usianya. jauh lebih muda dia. Dan aku ketemu Shiori karena sudah Shiori selama ini hampir 3 tahun bekerja di Jakarta, tapi selesai kontrak dan dia harus balik ke Jepang. Jadi aku ketemu dulu dia sebelum dia balik ke Jepang. Dan aku ngobrol sama dia sangat suka Indonesia dan kalau ada kesempatan lagi dia pengen balik lagi ke Indonesia. Tapi dia mempertimbangkan karir dia di Jepang juga. Jadi sekali dia balik ke sana, terus ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan teman yang di sana, terus dia bakal memutuskan bakal kerja di Indonesia atau di Jepang. Tapi orang Jepang itu banyak yang jatuh cinta sama Indonesia ya, termasuk aku. Jadi banyak orang yang suka Indonesia, jadi sekali selesai jabatan atau selesai tugas di Jakarta atau Indonesia juga, sekali mereka balik ke Jepang, banyak yang balik lagi ke Indonesia, pengen balik ke Indonesia lagi. Karena saking nyamannya, saking suka, saking feel nyaman di negara ini, banyak yang suka Indonesia. Dan salah satunya adalah Shiori juga. Jadi Shiori juga kalau ada kesempatan nanti pengen balik lagi ke Indonesia katanya. Dan habis itu live streaming. Yes, ya. Live streaming seperti biasa jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan mulai dari minggu kemarin live streaming aku Hiroaki Gato setiap hari Jumat jam 9 itu dibantu oleh JCB Indonesia. Jadi JCB Indonesia bikin banner karena aku menjadi brand ambassador ya. Jadi JCB Indonesia itu membantu untuk sharing live streaming ini. Yes, jadi ya aku berharap semakin banyak yang nonton live streaming aku di hari Jumat. Ya jujur aja sekarang masih sedikit banget sih yang nonton. Mungkin 20 orang, nggak nyampe 30 orang. Semoga suatu hari aku nyampe 50 orang atau 100 orang untuk live streaming. Amin. Sekian recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu dari hari Sabtu sampai hari Jumat tanggal 1 Desember. Dan akhirnya memasuki bulan Desember, bulan terakhir untuk 2023. Minggu depan bakal seru lagi karena ada acara yang aku tampil dengan full band. Dan juga aku ketemu sama beberapa orang
bakal ada meeting juga, jadi bakal seru. Jadi jangan kemana-mana. Tolong nonton konten berikutnya juga. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu. Atau kalau kasih komen juga sangat senang. Aku baca semua dan aku bakal balas komen-komennya kalau kalian nulis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kaku ya, terima kasih atas perhatiannya. Kayak pidato. Ya pokoknya sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Hiroaki Kato. Bye-bye.